Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semangat untuk belajar kembali. Halo kelas 12. Selamat ya yang sudah naik kelas 12 dari kelas 11. Oke, hari ini Ibu perkenalan dulu. Mungkin ada yang lupa selama 1 bulan sudah liburan panjang. Perkenalkan, nama ibu-ibu Zia, Ibu Tentor Matematika Bina Harapan Pasar. Nah, kali ini kita akan bahas untuk pertama kedudukan titik pada bidang. Jadi, apa sih tentang 3 dimensi intinya materi hari ini? Misalkan kita punya titik. Titik itu tidak punya, titik itu sebenarnya ada nilai, ada X, ada Y. Dulu pernah belajar di kelas 7, pernah belajar titik koordinat X dan Y. Nah, itu adalah titik. Nah, ketika kita punya 2 titik, kita gabungkan 2 titik ini, itu jadinya apa? Garis. Betul. 2 titik yang dihubungkan atau lebih dari titik-titik yang dihubungkan itu jadinya garis. Garis ini adalah kedudukan titik pada garis. Jadi sini ada titik X berada di garis AB. Titik X berada di garis AB. Oke, cara bacanya gitu ya. Kedudukan titik pada bidang. Oke, ada kita punya titik X, Y, dan Z berada di bidang B. Nah, kedudukan garis pada bidang dilihat di sini. Di sini tadi titik, 2 titik menjadi garis. Nah, sekarang garis berada di dalam bidang. Ada 2 garis saling sejajar. Di sini 2 garis sejajar, berarti gitu ya, sama ya. Terus ada 2 garis saling berpotong. Oh, berarti berpotong begini, saling berpotongan. Terus untuk 2 garis berhimpit, garisnya misalkan dari sini, terus ada garis lagi ke sini, nih. Jadi ada 2 garis ini, tapi saling berhimpit. Gitu. Terus ada 2 garis saling bersilang, berarti kalau saling bersilang ini garisnya bukan menyatu ya, bukan berpotongan ya, tapi bersilang. Jadi ada 2 bidang yang memperlihatkan si 2 garis ini saling bersilang kayak gini. Ada 2 bidang. Kalau ini berpotongan dalam satu bidang, bedanya gitu. Kalau berpotongan dalam satu bidang, tapi kalau bersilang dalam 2 bidang. Jadi tidak sengaja kita lihat dari atas itu mereka saling bersilang. Nah, contoh soal, misalkan di sini ada garis BD, garis HF. Nah, berarti garisnya begini ya. Garis BD, garis HF, di sini udah ada. Terus contoh-contohnya, misalkan kita punya kubus ABCDEFGH, garis BD bersilang dengan garis. Tadi bilangnya gimana? Oh, Bu, kalau bersilang kan gini. Tapi atas sama bawah, Bu, gitu kan. Ini kayak bersilang. Sorry, bukan. Kayak gini loh. Nah, ini bersilang. Yang D kan. Kayak gini bentuknya. Oh, berarti kalau misalkan kita punya silangnya BD ini kan, berarti bersilang sama apa? Berarti ini dong garisnya. Gini. Nah, E dan G bersilang kan, kalau dari atas tuh kelihatan kayak membentuk X, tapi dari atas, dari 2 bidang. Begitu kan? Oke. Nah, sekarang menghitung trigonometri dimensi 3 dengan Pitagoras. Di sini Ibu punya clue ya. Sisi miring selalu lebih besar dari kedua sisinya. Berarti ketika mencari C, itu selalu ditambah. Nah, ini kan mencari C. Selalu ditambah. Tapi kalau mencari bukan sisi C, yaitu A atau B, itu dikurang. Gitu, clue-nya. Oke? Kalian bisa pakai rumus yang ini atau yang ini. Contohnya, misalnya di sini ada 8 sama 5. Oh, di sini berarti tadi di contoh yang di soal di rumus yang sebelumnya, kalau sisi miring itu selalu lebih besar, berarti sisi miring ini kan yang dicari. Oh, berarti ini C-nya. Nah, berarti kalau kita cari C-nya, tinggal kita masukin 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat atau 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Lalu diakarin. Kalau sudah diakarin, akar dari 289 adalah 17. Itu dari mana? Misalkan kita punya akar 289. Kita pakai tips cepat. Ini yang Ibu kasih ini adalah H, yang ini adalah A.
ini adalah P. Jadi cara cepatnya adalah 289. Satu angka sebelum angka terakhir adalah angka yang tidak bisa digunakan. Misalkan kita ambil angka yang gak boleh digunakan ini. Gitu ya. Oh, 8 ini tidak bisa digunakan nih, Bu. Oke, berarti 8 gak bisa digunakan nih. Dah. 8 tidak bisa digunakan, berarti sisanya apa? Sisanya adalah 9 dan 2 gitu kan. Berarti 9 ini jadi jadi A, karena di belakang akhir. Yang 2 ini jadi H. Yang A, lihat A ini. A ini di sini yang 9 mana? Oh, ini. Sama ini kan. Nah, berarti 9 itu P-nya adalah 3 dan P-nya adalah 7. Oh, berarti benar 7. Ya kan, itu 7. Terus satunya A2-nya 2 ini jadi H. Mana H yang 2? Yang mendekati 2 tapi tidak boleh lebih dari 2. Oh, berarti 1. Kalau 4 itu kan sudah lewat ya. Berarti 1. Oh, berarti 17. Oh, benar. Begitu ya. Jadi dicoba lagi. Terus misalkan kayak akar 225. Berarti kalau 225 kan yang dicoret adalah yang tengah nih, satu angka. Ini jadi A, ini jadi H. Oh, A-nya berapa? A-nya yang 5. Oh, ini, Bu. Oh, berarti 5. H-nya berapa? Yang mendekati 2, nggak boleh lebih dari 2. Oh, ini, Bu. 15. Gitu ya. Oke. Oke, coba kerjakan satu soal ini. Kalau bingung, silahkan bertanya sama Ibu. Ini yang ditanya bukan sisi miring ya, berarti nanti dikurang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.